Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit, karena hanya miliknya lah segala puji itu. Jamaah berbahagia, salam dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamat. Amin. Jamaah dirahmati Allah, mari di dalam hidup kita ini, hidup yang kita diberikan tugas utama oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk mereka beribadah, mengabdi kepadaku. Nah, untuk itu di dalam menjalani kehidupan inilah maka mari kita benar-benar meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan syukur kita sehingga kehidupan ini benar-benar bisa kita jalankan sesuai dengan apapun yang sudah Allah tentukan. Kami berbahagia, takwa tentunya dengan seluruh kemampuan kita. Apapun potensi yang sudah Allah berikan, sarana, prasarana dan sebagainya yang sudah disiapkan untuk manusia, ini benar-benar kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana senantiasa ditekankan oleh Allah, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan seluruh kekuatan tenaga. Sama yang berbahagia, di dalam kehidupan ini tadi adalah sudah disebutkan di ayat pertama tadi, yaitu kita tidak diciptakan manusia dan jin ini, jin dan manusia, kecuali hanya untuk mengabdi. Pengabdian kita kepada Allah benar-benar totalitas, apapun yang di sana yang diperintah Allah karena sebagai pengabdi, maka dijalankan dengan sekuat tenaga. Nah, di depan dunia ini sudah ada sejak sejarah awal manusia diciptakan itu, manusia diberikan bermacam-macam fasilitas, dan fasilitas itu akhirnya juga di sana ada musuhnya yang sudah Allah buat untuk manusia. Allah siapkan musuh-musuh itu untuk manusia. Nah, oleh karena itu arahan-arahan yang Allah berikan pada kita, tuntunan-tuntunan yang Allah berikan pada kita, sebagaimana yang sudah diturunkan, yang sampai saat ini pun sudah 1400 tahun yang lalu. Maka itu tuntunan itulah yang sampai nanti hari kiamat ini tetap akan dijalankan, dan semoga kita sampai tutup usia kita bisa menjalankan dengan sekuat tenaga. Kami yang berbahagia, fasilitas apapun dalam kehidupan ini sudah dihiasi memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat ke-57 surah Al-Hadid ayat 20, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'malu annama hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama talighaisin a'jabal kufari nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, kami yang berbahagia, Allah sudah menegaskan di sana bahwa kehidupan ini, ketahuilah, kalau sudah Allah memberikan arahan i'lamu, perintah pada kita semua, ketahuilah oleh kalian semua,
annama bahwasanya sungguhnya al hayatud dunya, kehidupan dunia ini yang manusia sudah ada di dalamnya itu isinya laibun, permainan, walahun dan sendakuro, sesuatu permainan yang melalaikan, sendakuro, wazinatun dan perhiasan-perhiasan, watafakurum bainakum, kemudian di sana bermegah-megahan di antara kalian, watakathurun berbanyak-banyakan, berbangga-banggaan dengan banyaknya, fil amwali tentang urusan harta, wal aulad dan anak. Kama sali sebagaimana di sana waithil a'jabal kufar, sebagaimana di sana ini Allah memberikan hujan yang di situ akhirnya menumbuhkan tanaman-tanaman itu mengagumkan. Para petani itu kagum dengan tanaman-tanaman yang disirami air hujan. Kemudian tsumma yahiju fatarahu musfarun tsumma yakunu hutama. Kemudian warnanya tanaman itu lama-lama jadi kering, warnanya kuning, pertama hijau kemudian jadi kuning, akhirnya hancur. Nah, itu di dunia sama seperti itu. Pertamanya kelihatan bagus, kemudian lama-lama menjadi warnanya berbeda, tidak lagi indah, kemudian jadi hancur. Nah, jami yang berbahagia itu kehidupan dunia. Wa fil akhirati, nah, di akhirat nanti ada adzabun syadid, ada siksa yang sangat-sangat pedih, sangat menyakitkan. Di samping ada siksa yang sangat pedih yang menyakitkan, wa maghfiratun, ada maghfirah di sana, minallahi dari Allah, waridwan dan keridhaannya. Jadi kehidupan dunia ini yang manusia sudah diciptakan sebagai mengabdi kepadanya, kemudian bertugas apapun sudah disiapkan, isinya memang di sana ada kesenangan, permainan dan sebagainya. Nah, akhirnya seperti itu, seperti air hujan yang kena tanamannya mengagumkan para petani, yang akhirnya pun nanti jadinya hancur. Di akhirat ada dua pilihan nanti. Yang satunya ada siksa yang sangat keras, yang sangat menyakitkan. Yang satunya ada maghfirah dan keridhaan di sana. Nah, diulang kembali oleh Allah. Maman hayatud dunya illa mata'un ghurur. Dan tidak ada lain kehidupan dunia ini hanya sebuah kesenangan yang menipu. Nah, jamaah yang berbahagia, oleh karena itulah tugas-tugas kehidupan ini mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita rinci dari peran tadi, ada orang yang benar-benar tertipu. Dia benar-benar membanggakan kehidupannya dengan keindahannya, lupa akan tugasnya sebagai pengabdian pada Allah. Dia juga lupa bahwa nanti di sana ada sesuatu yang dia sebagai pengelolanya, khalifatan fil ardh, khalifah di bumi ini. Nah, dia tugas-tugasnya dilalaikan. Dia hanya memburu kesenangan-kesenangan dunia. Padahal sudah dijelaskan, tiada lain kehidupan dunia itu hanyalah sekedar kesenangan yang menipu. Nah, jamaah yang berbahagia itu di sisi yang satu. Satunya lagi ada orang yang mungkin terlalu di dalam di sana menghamba tetapi melupakan tugas-tugasnya dalam kehidupan dunia. Maka kita bisa belajar dari apapun yang sudah Allah terangkan, sudah Allah tunjukkan, sudah Allah contohkan, itu sebagai tonggak kehidupan kita, bagaimana kita mengambil pelajaran dari hal-hal yang sudah masa lalu, sudah dicerahkan oleh Allah. Wa ila samuda akhahum sholihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marukum fiha wastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Sebuah contoh, wa ila samuda, dan firman Allah, wa ila samuda, dan kepada kaum Samud diperintahkan akhahum, saudara mereka, soleh. Jadi ini sebuah kasus masa lalu. Kepada kaum Samud diutus seorang manusia, yaitu sahabat-sahabat mereka sendiri, yaitu Soleh, Nabi Soleh. Qala, di saat itu
Beliau Nabi SAW menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ibudullah, sembahlah oleh kalian Allah, mengabdilah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairu, yang tidak ada bagi kalian dari selainnya sebagai ilah, tidak ada. Ilahmu hanya Allah. Itu yang Nabi Saleh katakan sesuai dengan sudah Allah terangkan. Huwa ansyakum minal ardi wasta'marakum fiha wastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Kemudian di sana tidak ada sesuatu yang harus kamu sembah sebagai ilah selain Allah. Dia menciptakan kamu dari bumi. Dari bumi itu kamu diciptakan, kemudian di sana menjadikan kamu pemakmurnya, pengelolanya. Maka di sana wastaghfiruhu. Kenapa disuruh wastaghfiruhu? Karena dia melakukan banyak kesalahan umatnya itu. Disarankan karena mohon ampun, wastaghfiruhu, mohonlah ampun kepadanya. Tsumma tubu ilaihi, kemudian kembalilah kepadanya. Nah, jamaah yang berbahagia, ini kasus masa lalu. Bagaimana dengan masa sekarang? Apakah orang-orang, manusia atau kita sendiri sering melalaikan tugas-tugas yang diembankan pada kita? Maka perintah ini, fastaghfiruhu, maka mohonlah ampunan kalian kepadanya. Tsumma tubu ilaihi, kemudian kembali kepadanya, kembali ke jalan Allah, kembali ke apapun yang sudah Allah perintahkan. Kita sebagai menghamba kepadanya, tugas-tugas kita harus jalankan dengan baik. Inna rabbi qaribun mujib. Sungguh Tuhan itu amat dekat rahmatnya, lagi dia memperkenankan doa. Sehingga jamaah yang berbahagia, disinilah Allah memberikan arahan pada kita melewati sebuah kasus masa lalu, yang di masa lalu pun kaum Tsamud ini benar-benar melanggar aturan-aturan Tuhan. Di sana dia lalai dengan kehidupan dunia yang hanya sekedar menipu. Kemudian diutuslah Nabi Soleh. Nah, di sana disuruh umatnya tadi, kaumnya, untuk benar-benar kembali kepada Allah. Diingatkan, dia diciptakan, mereka diciptakan dari tanah. Diingatkan, dia diciptakan itu untuk memakmurkan buminya, yang Allah sudah menempatkan dia di atas bumi itu. Nah, jamaah yang berbahagia, kita pun juga demikian. Allah menciptakan kita dari tanah, kita dijadikan sebagai pemakmurnya. Maka ketika kita ada tugas-tugas yang mungkin kita lalaikan, maka tetap setiap hari kita pun harus memohon ampun kepadanya. Bahkan dicontohkan Rasulullah juga beristighfar, memohon ampunan itu minimum 70 kali. Inilah jamaah yang berbahagia, makanya kehidupan ini mari kita jalankan dengan benar-benar sesuai dengan tuntunannya. Kita menghamba kepadanya, kita diberi tugas untuk mengelola alam ini, mengelola tempat di mana kita diciptakan darinya. Ketika kita ada salah, kita mohon ampunan. Dan kalau kemarin kita berjalan di jalan yang salah, maka kita harus benar-benar balik kanan, gerak maju jalan menuju jalan yang benar, jalan yang sudah dibimbing oleh Allah SWT. Nah, jamaah yang berbahagia, sekali lagi bahwa fasilitas kehidupan ini untuk kita hidup ini sudah disiapkan, sudah diberikan, apapun sudah, kita tidak minta pun sudah disiapkan. Apalagi kalau seseorang bekerja sesuai dengan apapun yang dibimbingnya, sehingga dia menjadi jaya dan sebagainya, maka itu adalah juga sebuah ujian. Maka Allah memberikan arahan pada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah fima atakallahu, pada apa yang diberikan oleh Allah itu, ad-darul akhirah, untuk menuai kampung akhirat. Nah, jamaah yang berbahagia, untuk bisa menuai di kampung akhirat, maka kita harus menanam di dunia dengan sebaik-baiknya. Kenapa tugas kita yaitu wala tansa nasibaka minad dunya? Jangan dilupakan tugasmu di dunia ini. Nasibaka itu adalah bekerja keras. Jangan dilupakan tugasmu di dunia ini bekerja keras dengan sebaik-baiknya.
Nah, ini jamaah yang berbahagia. Itu tugas kita di depan dunia ini, kerja keras. Jangan dilupakan bagian-bagian kita juga ada di sana. Wahsin, dan berbuat baiklah. Berbuat baiklah kalian. Kama ahsanallahi ilaika, sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu, apapun sudah disiapkan. Nggak minta ya diberi. Kadang-kadang hanya duduk, ada yang datang rezekinya. Kalau memang sudah rezekinya ditentukan, ya pasti datang. Maka itu harus benar-benar kita syukuri. Dan selanjutnya, dengan apapun yang sudah diberikan tadi, potensi apapun, jangan sampai digunakan hal yang salah. Wala tabil fasada fitnah, dan jangan kalian bikin kerusakan-kerusakan di muka bumi, membikin fasad, kerusakan. Nah, ini benar-benar saat ini juga banyak kita lihat. Bahkan kita tahu di belahan dunia manapun orang-orang banyak membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Padahal Allah sudah tegaskan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Innallaha, sungguh Allah la tidak enggak suka, la yuhibbu, benar-benar tidak menyukai dia. Dia Allah tidak menyukai al-mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau kita di potensi kita, memang kita sudah diciptakan Allah untuk pengabdian kita kepadanya. Kita diciptakan dari bumi, kita juga harus memakmurkan bumi itu. Kemudian di sana kita harus berbuat sebaik-baiknya. Kita mencari dari apapun yang sudah Allah berikan untuk kehidupan nanti di kampung akhirat yang bahagia. Kita jangan melupakan tugas-tugas kita di dunia. Tugas kita memang bekerja keras, berjihad serius di jalan Allah. Kemudian jangan sampai terjadi membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Karena memang Allah enggak suka, enggak cinta, la yuhibbu. Innallaha la yuhibbul mufsid. Allah enggak suka orang-orang yang mereka di sana berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingga jamaah yang berbahagia, melewati lembar Jumat kali ini, mudah-mudahan kita benar-benar bisa memasukkan apapun yang Allah firmankan tadi ke dalam hati kita. Kemudian kita istighfar, kemudian kita mohon ampunan di sana, kita kembali ke jalan Allah dengan sebenar-benarnya, dan kita akhirnya berikutnya berbuat baik sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin wal wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah yang berbahagia, melewati lembar Jumat kali ini, di khutbah yang kedua ini, yang kita di sana kita tidak tahu masih seberapa lama kita bertugas di bumi ini, yang sebagai pemakmur di muka bumi ini. Maka mari kita laksanakan semua tugas-tugas itu dengan sekuat tenaga kita, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian berdasarkan seluruh kekuatan tenaga. Jamaah yang berbahagia, kita tentunya ingin memperoleh karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka arahan-arahan Allah tadi mari benar-benar kita laksanakan dengan sekuat tenaga kita. Jamaah yang berbahagia, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Sungguh mereka orang-orang yang satu, mereka iman, sudah iman dengan iman yang benar. Waladzina hajaru, mereka sudah hijrah, meninggalkan apa yang Allah haram.
pada dia. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah, orang yang meninggalkan apa yang Allah haram padanya. Wajahatu fi sabilillah, dan serius berjuang di jalan Allah. Tugas-tugasnya dilaksanakan dengan sekuat tenaganya. Maka di sana ulaika, mereka itu yarjuna rahmat Allah, mereka yang mengharap benar-benar rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun dan Penyayang. Akhirnya jamaah yang berbahagia, mari kita memohon ampunan kepadanya atas langkah-langkah kita yang mungkin banyak salah di masa lalu dan pasti banyak salahnya. Maka kita mohon ampunannya, kita mohon maghfirahnya, dan kita mohon agar langkah-langkah kita saat ini dan seterusnya senantiasa mau dalam tuntunannya, mengikuti bimbingannya, sehingga nanti kita benar-benar sukses mendapatkan ridhonya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar.